Ya, dan nanti mungkin Pak saya akan menjelaskan lebih detail tentang unlock dan bagaimana perannya di dalam prosedur nanti untuk pelaksanaan SBMPTN. Jadi untuk SNMPTN atau melalui jalur prestasi akademik itu sudah ditutup pendaftarannya, namun pengumumannya baru akan dilaksanakan nanti 27 Mei. Ya, jadi nanti mungkin ada putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti jalur SNMPTN, pengumumannya nanti setelah pengumuman UN, ya, kalau nggak salah pengumuman UN itu tanggal 24 Mei, baru 27 Mei adalah pengumuman SNMPTN. Dan apabila putra Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu sekalian tidak masuk di dalam jalur SNMPTN, masih ada kesempatan untuk mengikuti SBMPTN yang nanti penjelasannya akan dijelaskan secara detail oleh Profesor Asep. Untuk itu kita tidak akan berlama-lama, kami persilakan Profesor Asep Diana untuk memulai presentasi ini. Kami silakan Pak. Terima kasih Maria. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebagian tugas untuk menyampaikan tentang SBMPTN 2014. Ya. Kalau lihat gambar yang pertama dari laptop yang tadi itu SBMPTN B-nya gede, B-nya warnanya lain dengan yang lain, itu warnanya kuning. Ya. Untuk menyatakan kebersamaan, katanya seperti itu. Ya. Kebersamaan karena memang semua PTN ikut di dalam SBMPTN. Di Bandung sendiri ada 4 PTN, dari atas itu UPI, ITB, UNPAD, dan UIN. Ada 4 perguruan tinggi, tapi kekompakan di Bandung ini luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Ada 4 perguruan tinggi, panitianya cuma 1. Di beberapa daerah, misalkan di Makassar, ada Universitas Hasanuddin kepanitiaannya, ada juga Universitas Negeri Makassar. Di Sumatera juga rasanya di daerah Medan masih ada 2. Ya. Di Bandung ini sejak tahun 83 kita udah bersama-sama kepanitiaan, awalnya ada 3, kemudian ada 4. Baiklah, saya teruskan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Maria bahwa jalur masuk PTN itu ada 3. Pertama adalah SNMPTN. Jadi akhir Mei 2014 tanggal 27 ya. Tapi saya dengar mau diajukan tuh pengumumannya, itu akan diumumkan hasilnya seperti apa. Yang kedua SBMPTN dan yang ketiga ada seleksi mandiri. Tadi sudah disampaikan di ITB itu hanya 2, SNMPTN dan SBMPTN. Beberapa perguruan tinggi melaksanakan juga seleksi mandiri, rasanya 4 ya ada ya, seleksi mandiri. Terus juga UIN juga ada seleksi mandiri. Nah, ini yang pertama saya sampaikan dulu persyaratan untuk mengikuti SBMPTN 2014. Tidak ada bedanya dengan tahun-tahun yang lalu. Ya. Yang jelas mereka harus lulus dari satuan pendidikan dan ujian nasional SMA, MA, SMK atau MAP atau yang setara lulusan tahun 2012, 2013 dan 2014. Yang dimaksud setara ini adalah paket C. Paket C itu dianggap setara, jadi bisa mengikuti SBMPTN. Ya. Nah, persyaratan tadi dari segi lulusannya, nah dari segi administratifnya lulusan tahun 2012 dan 2013 yang sudah lulus tahun yang lalu dan tahun sebelumnya itu dipersyaratkan dia harus memiliki ijazah. Ya. Jadi dalam pendaftaran juga harus ada pernyataan ijazahnya nomor berapa dan seterusnya. Ya. Sedangkan untuk lulusan tahun 2014 yang akan diumumkan itu kalau tidak salah tanggal 24 Mei. Nah, ini kadang-kadang ijazahnya belum keluar. Tapi untuk memudahkan bisa daftar di SBMPTN cukup dengan SKHUN, surat keterangan hasil ujian nasional. Itu sudah cukup dan diminta sebetulnya di dalam persyaratan SKHUN itu harus ada pas foto yang bersangkutan. Dan itu sekarang itu dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Ini sudah cukup, tidak harus menunggu ijazah. Ya, kecuali untuk 2013 dan 2012 harus menggunakan ijazah. Itu dari persyaratan
administratif. Nah ini kalau ini persyaratan umum, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi, itu persyaratan umum. Ya. Nah ini pernah hamil di awal SBMPTN waktu dirilis kepada masyarakat, ya, karena beberapa perguruan tinggi ada syarat-syarat tertentu, ya, diprotes sampai kita ada pertemuan dengan ombudsman, ya, mengenai persyaratan tersebut, karena seolah-olah ada membeda-bedakan kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada yang orang nggak lihat mau masuk ke kedokteran kan rasanya lucu juga kan seperti itu. Nah ini persyaratan-persyaratan yang ada di PTN masing-masing, ya, itu mungkin berbeda satu sama lain. Jadi kami mohon juga calon peserta itu lihat persyaratan untuk prodi yang akan dituju di masing-masing perguruan tinggi yang akan dituju. Ya, mungkin persyaratan untuk masuk MIPA ITB dengan untuk katakanlah nantinya mau masuk kimia di ITB dengan masuk kimia mungkin program studi kimia di UNPAD mungkin persyaratannya agak beda, mungkin bisa dilihat masing-masing seperti apa. Mungkin di satu tempat misalkan buta warna total atau buta warna sebagian itu bisa-bisa saja. Nah untuk ITB itu khusus sekali masalahnya, yang dituju itu bukan program studi tapi fakultas atau sekolah. Kalau di perguruan tinggi kan program studi, tapi di ITB itu fakultas atau sekolah. Nah, pendaftaran dilakukan secara online lewat ini ada HTTP, biasanya pendaftaran SBMPTN org.in. Nah, sebelum masuk ke pendaftaran, kami mohon calon peserta itu melihat dulu informasi umum tentang SBMPTN. Masih sama di SBMPTN. Jangan langsung tembak buka pendaftaran. Itu ada informasi umumnya di SBMPTN, itu dibaca dulu seperti apa. Dan tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tulis dan keterampilan dapat diunduh dari laman email dibuka ya download SBMPTN Org.in mulai 6 Mei yang lalu itu sudah dibuka, bisa dilihat. Jadi jalan-jalan dulu ke siklus kedua. Jangan langsung ke pendaftaran sudah jelas. Di samping itu juga harus jalan-jalan ke masing-masing situs perguruan tinggi yang ingin ingin dituju, kira-kira seperti itu. Ya. Pendaftaran online sendiri itu sudah mulai hari Senin kemarin tanggal 12 dan akan berakhir pada tanggal 6 Juli 2014 pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih baru 2 hari, jadi waktunya masih lokal, ya. Sampai tadi jam 3 yang sudah daftar untuk panitia lokal Bandung. Jadi untuk yang ujian akan dilaksanakan di Bandung itu sekitar 300-an, baru 2 hari 300-an, dan mungkin biasanya numpuk setelah SNPTN diumumkan. Nah, pendaftaran online ini terutama untuk yang di daerah-daerah bisa juga melalui Plaza Telkom dan PT Pos di seluruh Indonesia, itu bisa membantu. Ya, kalau di Bandung rasanya tidak terlalu bermasalah, bisa langsung ke sekretariat, dibantu di sekretariat, Dan sekretariatnya ada di kampus UTB, jadi kalau kita masuk dari pintu gerbang itu langsung ngetok, ada pintu gedung kaca itu rotunda. Nah, di situ sekretariatnya. Jadi information center UTB itu di sana sekretariat SBMPTN Bandung. Kami menerima adik-adik yang mau daftar di sana. Nah, saya langsung ke perbedaan pendaftaran dan pelaksanaan ujian SBMPTN 2013 dan 2014 seperti apa. Pertama, dari sisi biaya pendaftaran ada berbeda, ya. Cara pendaftaran juga berbeda dan waktu ujiannya berbeda. Ini mungkin yang harus menjadi perhatian seperti apa. Nanti saya bahas ini satu-satu, ya. Nah, jenis ujian SBMPTN itu ada 2. Yang pertama adalah ujian tulis. Ujian tulis
meliputi tes kemampuan dan potensi akademik (TKPA). Ini meliputi bahannya itu TPA. Jadi kalau tahun lalu ada TPA dan ada tes kemampuan dasar. Nah, ini tes kemampuan dasar itu digabung sekarang jadi TPA, ada matematika dasar, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau yang kedua adalah tes kemampuan dasar Saintek, TKD Saintek. Ya. Ini terdiri atas mata ujian MAPI-IB, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan yang ketiga adalah tes kemampuan dasar sosial dan humaniora. Ini TKD Sosum, terdiri atas sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Tergantung dari apakah mau ikutnya nanti kelompok Saintek atau kelompok Sosum atau kelompok campuran. Ya, kalau untuk kelompok campuran tiga-tiganya kita harus masuk. Tapi kalau untuk Saintek itu hanya kelompok ujian yang pertama dan ujian yang kedua. Sedangkan kalau untuk ujian Sosum, ya itu ujian yang pertama dan ujian yang kedua. Ya, seperti itu. Ini ujian kedua. Bagi program studi tertentu, selain ada ujian tertulis, ada ujian keterampilan, yaitu ujian keterampilan seni dan ujian keterampilan olahraga. Sudah jelas namanya ilmu seni, pasti itu untuk program studi ilmu seni dan olahraga untuk ilmu olahraga. Ini ada ujian keterampilan. Nah, kalau seseorang katakanlah memilih karena diperbolehkan 3 program studi yang dipilih, ya. Milih 3 program studi, misalkan kelompok apa, Sosum, ya, misalkan seni tari, misalkan yang satu lagi olahraga, yang satu lagi mungkin namanya sejarah, kelompok Sosum. Nah, dia harus ikut 2 ujian keterampilan, ujian untuk seni dan ujian untuk olahraga, ya, tergantung dari program studi yang dituju. Ujian keterampilan itu dapat diikuti di perguruan tinggi terdekat dari peserta yang punya program studi terkait. Nah, di Bandung sih alhamdulillah kalau ujiannya di Bandung kebetulan mau pilih seni, katakanlah mungkin seni FSRD di ITB atau seni tertentu di UPI, itu bisa ujiannya di UPI, bisa ujiannya juga di ITB, itu silakan. Olahraga itu hanya di UPI saja. Untuk ujian keterampilan olahraga di Bandung hanya di UPI saja. Nah, ini kelompok ujian SBMPTN terdiri dari 3. Ini saya kira udah tahun ke SBMPTN tahun kedua. Ada kelompok Saintek dengan materi tadi saya sebutkan, ujian TKPA dan TKD Saintek. Ada kelompok Sosum, sosial humaniora dengan materi ujian TKPA dan TKD Sosum, ya. Dan kelompok campuran. Campuran itu bisa ngambil program studi dari kelompok Saintek dan juga bisa mengambil program studi dari kelompok Sosum. Maksimum 3. Boleh pilih 1 Sosum, 2 Saintek, atau pilih 1 Saintek, 2 Sosum. Maka silakan, tidak ada masalah. Ini adalah kelompok prodi dan jumlah pilihan yang diperbolehkan nanti. Jadi seseorang peserta tadi saya sebut dapat memilih, ya, PTN dari kelompok Saintek atau kelompok Sosum. Ya, tapi kita bisa memilih ujian campuran, artinya dia bisa milih Sosum, bisa milih Saintek. Nah, jika seseorang memilih kelompok ujian Saintek, dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 program studi dari kelompok program studi Saintek. Nah, ini juga nanti sebelum mengisi itu dilihat dulu kelompok program studi Saintek itu apa saja. Kalau dulu zaman saya itu kelompok dari Paspal, ya. Terus ada ada sosial atau bahasa. Ya, jadi Saintek
3 program studi. Demikian juga untuk kelompok sosum, dia bisa memilih 3 program studi dari kelompok prodi sosum. Misalkan pilih sejarah, pilih ekonomi, satu lagi misalkan pilih psikologi yang ada di UI, itu kelompok sosum. Kalau psikologi yang di 4 masuknya kelompok saintek. Nah, ini harus hati-hati. Agak beda satu. Psikologi yang di 4 itu masuknya kelompok saintek, sedangkan psikologi di tempat lain masuknya sosum. Kelompok ujian campuran dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 program studi yang merupakan campuran dari kelompok saintek dan sosum. Bisa 2 di sosum, 1 saintek, 1 saintek, 2 di sosum. Bisa. Ya. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Ya, urutannya seperti apa kalau memilih? Jadi yang dicantumkan urutan 1, 2, 3 itu menandakan adalah prioritas. Prioritas dari yang bersangkutan untuk memilih program studi tersebut. Mungkin saja kalau yang dipilih campuran, mungkin saja. Mungkin yang 1 sejarah, yang kedua teknik mesin, misalkan, yang ketiga ekonomi, ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, aturan main lain adalah karena tadi maksimum memilih 3, boleh nggak memilih 2 atau memilih 1 itu boleh. Nah, ini ada aturannya yang perlu dicatat. Kalau hanya memilih 1 program studi, yang bersangkutan bisa memilih perguruan tinggi atau program studi yang ada di seluruh Indonesia. Artinya ujiannya di Bandung itu masuk wilayah 1, ya. Ujiannya di wilayah 1, tapi mau ngambil misalkan kedokteran di Universitas Rawasi, mangga silakan. Ya, kalau hanya 1. Tapi kalau memilih 2 program studi atau lebih atau 3, ya bukan lebihnya kan 2 atau lebih itu kan 3 maksimum. Kalau sekarang ada 3 program studi yang dipilih, maka salah satu program studi yang dipilih itu ya harus berasal dari program studi ya di universitas yang ada di wilayah ujiannya. Bandung itu masuk wilayah ujian wilayah 1. Jadi wilayah 1 itu meliputi Sumatera, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Kalimantan Barat. Jadi kalau pilih 2 atau 3 program studi, calon peserta bisa memilih 3 program studi tersebut, tapi salah satu harus berada di dalam wilayah di mana ujian itu diikuti. Karena yang disebut tempat ujian di wilayah 1 itu di mana-mana. Mulai dari Aceh itu ada, turun di Sumatera itu ke bawah itu ada Medan, ada Padang, ada Palembang, ya. Di Banten ada Tirtayasa, di UI dan ke Jakarta, maksudnya Pantai Jakarta, Bogor, Bandung, dan juga di Kalimantan Barat itu ada. Jadi yang penting itu kalau 1 program studi bisa ujian di mana saja dan memilih program studi di mana saja. Tapi kalau memilih 2 atau 3, salah satu program studi yang dituju harus berada di lokasi atau di wilayah lokasi ujian di mana. Contohnya begini, saya mau pilih kedokteran, 3-tiganya kedokteran. Ya. Saya mau pilih kedokteran di Diponegoro, kedua di Unhas, yang ketiga misalkan di Erlangga. Ujiannya mau di Bandung, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bukan wilayah 1. Bandung itu masuk wilayah 1. Ya. Jadi salah satu harus pilih yang ada universitas yang berada di wilayah 1. Ya. Lokasi Bandung itu masuk lokasi wilayah 1. Jadi kalau pilih misalkan kedokteran Unpad, kedokteran Semarang, Undip, dan kedokteran Unhas itu boleh. Ya. Kalau sekarang saya ujian di Bandung, pilih kedokteran USU, kedokteran di Diponegoro, kedokteran Unhas, boleh tidak? Itu boleh. Kenapa? Karena USU itu berada di wilayah 1.
3 program studi di satu universitas. Ya, sampai rapat terakhir, ya informasi terakhir ada pernyataan hanya boleh memilih 2 program studi. Tapi terakhir ternyata seseorang boleh memilih 3 program studi yang ada di satu universitas. Contohnya, kalau mau milih ITB, gitu ya, ITB ini kan fakultasnya, jadi kita bisa pilih misalkan STEM, MD, dan yang ketiga mungkin FIPA, ITB itu boleh. Kalau katakanlah mau milih di UI kan pilihnya program studi. Ya, ambil saintek, mau milih arsitek, milih kedokteran, milih mesin UI, enggak, silakan. Ujian di Bandung boleh, karena itu wilayah satu. Ya, seperti itu. Nah, perbedaan yang berikutnya biaya seleksi. Ya. Nah, ini biaya seleksi itu ditanggung, jadi ada subsidi sekarang. Kalau tahun lalu untuk kelompok saintek dan kelompok sosum masing-masing bayar itu 175.000. Untuk kelompok campuran tahun kemarin itu 200.000. Untuk uji keterampilan, untuk seni 150.000, untuk olahraga 150.000. Jadi kalau tahun lalu ada orang yang memilih program studi seni, program olahraga, ya, itu bayarnya untuk ujian keterampilan itu bayar 300.000. Sekarang hanya bayar 100.000. Mau untuk kelompok saintek, mau kelompok sosok, maupun kelompok campuran itu 100.000. Mau ada atau tidak ada ujian keterampilan, bayarnya tetap bulat 100.000. Nah, itu perbedaannya. Nah, pembayaran itu dilakukan di Bali Mandiri, tapi nanti ada sedikit perbedaan cara pendaftaran tahun ini dengan tahun yang lalu. Ya. Nah, ini kalau katakanlah di daerah ya, kalau di Bandung sih ada Bank Mandiri, kalau katakanlah mungkin daerah Pamengput, Garut Selatan mungkin Mandiri nggak ada, bisa tempat kantor pos, tidak ada masalah. Jadwal ujian, perbedaan berikutnya. Ya. Kalau tahun-tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, ujian itu selalu 2 hari. Selalu 2 hari. Kalau tahun ini ujian cuma 1 hari. Dilaksanakan tanggal 17 Juni 2014 hari Selasa. Tidak tahu saya hitung kenapa hari Selasa tanggal 17 Juni. Apakah pakai ASB atau apa saja? Apa kemenyan segala. Jadi Selasa 17 Juni 2014. Jadi cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Jadi perhatian. Ya. Sedangkan ujian keterampilan dilaksanakan tanggal 18 dan atau 19 Juni. Kenapa dan atau? Ya, karena mungkin ada yang tanggal 18 ikut ujian seni, tanggal 19 ikut ujian olahraga atau dibalik. Sedangkan pengumuman insya Allah akan diumumkan 16 Juni 2014. Biasa ini paling lambat lah 1 bulan itu paling lambat, kadang-kadang lebih cepat. Ya. Ini jadwalnya. Jadwal ujian mungkin kalau nanti yang putra-putrinya mau mendaftar atau yang lainnya perlu lembaran-lembaran tentang informasi ini bisa datang langsung ke sekretariat, bisa minta di sana. Ya, itu ada informasinya untuk lengkapnya juga ada di sana. Ya, tapi ini jadwal ujian itu bisa kita lihat di situs di SPMPTN. Ya. Nah, ini ada perbedaan. Waktu ujian kita pakai yang WIB, waktu Indonesia bagian barat. Ya. Ujian itu mulai 7.30. Tahun lalu jam 8. Kenapa sih tidak mulai jam 8 biar agak tenang gitu, gak kesiangan. Kasihan yang di blok Indonesia Barat
ruang ujian, isi biodata, dan pemeriksaan identitas. Ya. Baru jam 7.30 tes kemampuan dasar saintek. 9.15 istirahat. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, yang datang atau yang ujian mulai jam 7.30 itu adalah dari kelompok saintek dan kelompok campuran. Ya. Nah, ini kelompok saintek, ini sosum, ini campuran. Jadi yang ujian pertama itu adalah kelompok saintek dan kelompok campuran. Baru istirahat. Nah, 9.45 ini masuk lagi setelah istirahat. 9.45 jam 10 ya, mungkin nanti untuk yang kelompok sosum agak sedikit berbeda ya. Untuk persiapannya mungkin masuknya itu 09.30 untuk kelompok sosum. Karena persiapan lebih panjang karena baru masuk ya. Nah, di sini tiga kelompok masuk, ada saintek, ada sosum, dan ada campuran. Ini harusnya untuk yang kelompok sosum masuknya 9.30 ya. Seperti yang 7 sampai 7.30 untuk kelompok saintek dan campuran di pagi hari. Sedangkan setelah ujian, ya, ini adalah ujian TKPA. Setelah ujian TKPA yang diikuti oleh ketiga kelompok, ya, 1, 2, 3, istirahat mulai jam 12.45 ya, jam 11.45 sampai 12.45, 1 jam. Ya, saya kira kalau calon mau bawa makan besar, ya ini kesempatannya cukup panjang, 1 jam. Ya, 1 jam cukup panjang, jadi bisa makan siang. Ya, makan siang. Panitia tidak menyediakan makanan. Ya. Nah, baru babak berikutnya 12.45 sampai 13 masuk lagi. Ini saintek udah nggak ujian lagi. Saintek udah cuma 2 kali ujiannya, ya, TKD saintek dan TKPA. Sedangkan yang terakhir, ujian yang ketiga itu hanya diikuti oleh kelompok sosum dan kelompok campuran. Dan akan selesai ujian jam 13.45. 13.45. Kalau dulu hari pertama 2 ujian, tahun kemarin hari kedua untuk kelompok saintek 1 ujian dan untuk kelompok sosum 1 ujian, tapi untuk kelompok campuran 2 ujian. Ya. Jadi ini lebih pagi, nanti harus hati-hati, harus gantar sebetulnya. Lebih pagi lagi. Perbedaan pendaftaran tahun 2013 dibanding dengan 2014 atau 2014 dibanding 2013 adalah kalau 2013 itu bayar dulu di bank baru daftar, bayar dulu di bank mandiri baru daftar. Sekarang terbalik, ya, daftar dulu, ya. Setelah daftar online, ya, online daftar, nanti Anda harus bayar di bank, ya, bayar di bank. Setelah dibayar di bank, masuk lagi online lagi. Untuk apa? Menyetak kartu ujian. Jadi seseorang dikatakan tuntas menyelesaikan pendaftaran jika sudah mencetak kartu ujian. Itu tuntas. Jadi kalau hanya baru mengisi terus baru membayar itu belum tuntas. Tuntas itu kalau sudah mencetak kartu ujian. Ini pengalaman tahun lalu. Di hari hak ujian ada yang datang, ya, belum mencetak kartu ujian. Bingung gimana ujiannya? Saya sudah bayar, Pak, ini bukti bayarnya. Itu kan bayar dulu ya. Ini udah bayar, saya udah daftar, mana kartu ujiannya? Belum dicetak. Kalau boleh pulang, tidak bisa
barang bukti untuk membayar. Barang bukti untuk membayar. Itu tadi kami kontak langsung ke banyak yang bertanggung jawab ke IT-nya ke Surabaya. Mudah-mudahan sudah beres. Ya biasalah ada yang pertama mungkin masih ada masalah. Nah ini juga saya menyarankan nanti kalau ada yang daftar makin cepat makin bagus. Daripada akhirnya numpuk. Yang numpuk siapa tahu lah. Siapa namanya sistem IT-nya juga agak ngadat. Itu repot biasa tegang. Memasukkan jadi salah. Ya. Nah ini proses pendaftaran tadi saya katakan dimulai dengan online dulu. Online juga bisa dua macam. Nanti akan ada pertanyaan. Apakah Anda daftar SNMPTN atau tidak? Apakah kalau Anda daftar SNMPTN, apakah Anda daftar bidik misi tidak? Atau dapat bidik misi tidak? Alurnya agak berbeda. Tapi tidak terlalu sulit. Alurnya tidak terlalu sulit. Nah, ada yang bertanya, kalau sudah diterima di SNMPTN, ya, yang dapat bidik misi, ya, karena yang diterima di SNMPTN dapat bidik misi, dia mau ikut SBMPTN, boleh tidak? Boleh, tapi hak di SNMPTN-nya gugur, ya. Dan juga tidak bisa gratis daftarnya, harus bayar. Kalau sekarang SNMPTN tidak diterima, dapat bidik misi, itu bisa dipakai bidik misinya itu untuk daftar gratis di SNMPTN. Tapi kalau tidak memanfaatkan SPTN untuk SNMPTN-nya, kenapa? Karena pastilah akan bisa daftar ke perguruan tinggi yang dimana dia diterima. Karena pendaftaran itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 persis ketika SBMPTN berlangsung. Nah, ini mohon perhatian bagi mereka yang sudah ikut SNMPTN dan diterima di perguruan tinggi ya seperti itu. Sama yang paket C itu lulusan 2012, 2013 dan 2014. Ini yang tadi sudah saya keluarkan. Calon peserta diwajibkan membaca dengan seksama semua petunjuk. Ini jangan dulu langsung ke pendaftaran, petunjuk-petunjuk dibaca. Ya. Bisa siapkan, foto juga harus disiapkan. Karena nanti harus masuk foto juga. Pembayaran bisa lewat KTM Mandiri dan lain sebagainya. KTM Mandiri bisa pakai SKS juga bisa. Itu. Nah ini mungkin sebagai informasi dari Panitia Lokal Bandung sendiri seperti apa. Kami akan menyediakan kursi pada tahun 2014 ini tidak terlalu berbeda dengan tahun 2013. Untuk kelompok saintek kami sediakan 14.800 kursi. Untuk sosum 15.800 kursi. Untuk kelompok campuran 7.600 kursi. Jumlah 38.200 kursi. Panitia Lokal Bandung pernah mencapai 64.000 peserta. 64.000 peserta, tapi terakhir-akhir ini selalu di bawah 40.000. Itu sekitar 40.000. Sekitar 40.000. Dan kalau toh sekarang tiba-tiba membludak karena mungkin ya ini ongkosnya juga lebih murah hanya 100.000, pesertanya makin membludak. Di Bandung ini paling kuat juga 40 ribuan lah di Kota Bandung tempat yang bisa disediakan. Ya. Kalau toh lebih, misalkan jadi 45, ya saya apa boleh buat? Saya harus mencari tempat di UIN di ujung Berung. Kalau itu masih lebih, apa boleh buat? Unpad ITB yang ada di Jatinangor dimanfaatkan, kira-kira seperti itu. Cuma agak jauh pasti berjalan. Makin cepat daftar, makin cepat dapat tempat yang masih di dalam daerah 38.200 atau 40.000. Oke, itu Pak, Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saudara sekalian masih pernah. Walaupun masih ada pertanyaan, makasih. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Asep. Selain Pak Asep juga, saya tadi melihat ada hadir koordinator ujian keterampilan dari Panitia Nasional, Bapak Syarif, Ahmad Syarif, Wakil Dekan Akademik di FSRD. Dan juga saya berharap ada Pak Yuli. Mungkin kalau misalnya ada nanti pertanyaan Pak Yuli Darto, yaitu Kasubdit Penjaringan Mahasiswa ITB. Jadi kami persilahkan nanti setelah ini kita punya waktu sekitar 1 jam untuk berdiskusi. Jam saya jam 4 sekarang dan sampai jam 5 batas waktu kita, dan mudah-mudahan kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Maka silakan Mas yang di tengah. Ya, ada lagi? Mungkin? Ya, silakan Mas yang di tengah dulu. Mungkin bisa disebutkan nama dan kemudian ya, ini ada mic di depan sini. Perkenalkan, selamat sore. Nama saya Alvin dari Teknik Kelautan ITB 2011. Mau nanya untuk yang tadi, jadinya perubahannya jadi 1 hari ya. Makanya pertimbangannya apa ya kalau 1 hari dan dimajukan 7.30, karena mengingat ketika lokasi tadi mungkin nggak cukup, ada siswa yang mungkin bisa hadir pergi dari rumah itu dari 4 pagi atau 5 pagi kalau sektornya terlalu jauh. Nah yang kedua itu sepertinya ada waktunya ada perbedaan dari sebelumnya. Tadi sekitar 105 menit ya dalam ujian. Nah itu makanya beberapa soalnya sama seperti tahun kemarin atau ada sedikit perbedaan. Terima kasih. Saudara Alvin, kami di Panitia itu hanya melaksanakan. Jadi kebijaksanaan itu ada di Jakarta. Ya, jadi apa namanya prorektor, legislator, ya. Tapi mengenai waktu kami dapat informasi dimajukan, karena kan dimajukan yang di WIB kan maju 7.30 ya. Biasanya jam 8 diajukan, ya. Itu ada kekhawatiran kalau di blok timur, di bagian timur, waktu Indonesia Timur, takut sudah mulai gelap. Ya, selesainya sudah pada saat-saat sudah mulai gelap kalau tidak diajukan. Kira-kira seperti itu. Ya. Mengenai soal-soalnya, saya kira ini sudah dipertimbangkan dengan waktu yang dialokasikan. Ya. Kalau kita lihat tahun-tahun yang lalu antara sosum dengan saintek waktunya sosum lebih pendek. Ya. Dari tiap tahun itu lebih pendek daripada yang saintek. Seperti itu. Ya. Sudah cukup jelas Alvin ya. Jadi memang kalau untuk soal kami juga tidak tahu persisnya bagaimana seperti apa. Tapi artinya tim soal tentunya sudah melakukan uji coba pasti sebenarnya ya. Jadi keputusan yang diambil untuk kebijakan SBMPTN bahwa ujian tulis itu hanya 1 hari sudah dipertimbangkan dan sudah didiskusikan. Jadi seluruh perguruan tinggi negeri rektornya itu ada 62 ya perguruan tinggi yang terlibat saat ini. 62 perguruan tinggi negeri itu sudah mendiskusikan dan kemudian memutuskan bahwa ujian itu dilaksanakan 1 hari ya. Jadi dari pagi sampai siang. Jadi kalau yang ambil campuran betul-betul dari pagi jam 7.30 kemudian ikut yang saintek dulu, baru kemudian TKPA, lalu kemudian baru sosum. Gitu. Tapi kita berikan waktu break-breaknya sudah cukup seperti itu. Ya. Baik, terima kasih saudara, dan saya ingin mengingatkan kembali gitu bahwa ada upload foto. Nah ini sering gitu, karena namanya anak-anak mahasiswa itu atau anak-anak calon mahasiswa, anak-anak SMA ini sering fotonya foto selfie lah, foto apa gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang dari samping atau dari kanan gitu. Nah mohon ini dipantau gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk keluarga nih, adiknya atau anak putra-putri Bapak Ibu sekalian, harap menggunakan pas foto yang ada contohnya di dalam laman SBMPTN. Di laman SBMPTN 2014 ini sudah ada contohnya bagaimana pas foto yang baik gitu ya. Jadi terlihat karena kan ujian tulis, nanti pada saat ujian pengawas itu akan mencocokkan wajah foto yang pada kartu Anda dengan wajah Anda gitu ya, dengan wajah si calon mahasiswa ini, jadi yang peserta ujian. Nanti kalau saja berbeda,
akan diragukan gitu. Nanti jangan sampai nanti menimbulkan masalah gitu ya. Nah kemudian mungkin juga ada yang ingin mengetahui lebih jauh tentang bidik misi, itu nanti ada laman khusus untuk bidik misi ya. Jadi bidik misi ini adalah bukan sistem ujian ya, tetapi adalah sistem bantuan pembiayaan perkuliahan ya. Jadi nanti itu silakan, itu karena Dikti yang akan memberikan bantuan untuk bagi yang tidak mampu secara ekonomi, dan itu biasanya Dikti mendapatkan jatah atau kuota sekitar kemarin ini ada sekitar 900 sampai 1000 dari 3000 mahasiswa yang diterima. Ya, jadi nah itu yang bidik misi silahkan mendapatkan selain beasiswa untuk SPP-nya juga termasuk biaya hidup ya selama sampai selesai. Jadi kurang lebih 8 semester. Baik, selanjutnya kami persilakan ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan. Maka silakan yang di belakang, maju ke depan deh. Ada yang ini yang Mbak yang pakai kerudung di tengah. Mungkin ada Bapak Ibu. Ya, jadi nanti yang Mas dulu yang ini ya. Lalu nanti Mbak yang pakai kerudung. Silakan Mas maju ke depan. Sebutkan namanya dan pertanyaan. Selamat sore, saya Muhammad Rizky dari Teknik Teknologi ITB. Terkait dengan pelaksanaan ujian yang cuma sehari, apakah dari panitia menyiapkan mekanisme khusus bagaimana caranya agar orang-orang yang tidak sempat datang di hari yang sama itu, di hari ujian itu, misalnya gara-gara sakit atau ada alasan lain itu bisa tetap mengikuti ujian? Mekanisme yang kita lakukan itu seperti apa? Baik, terima kasih saudara semuanya. Ya, dari panitia lokal Bandung menyediakan pelayanan bagi mereka yang punya masalah, misalkan yang buta, kita layani khusus. Ujiannya itu di kampus itu, tidak digabung dengan yang lain. Kenapa? Karena ini ujian tidak pakai braille, pakai soal-soal seperti yang lain. Jadi ada yang membaca, ya, ada yang memasukkan. Itu aturan mainnya kita punya. Bagi yang sakit, kami tidak melayani ujian di rumah ataupun di rumah sakit. Tapi kalau dia bisa datang di kampus ITB di sekretariat, kita layani. Jadi ada orang dari rumah sakit, ya sedang sakit lah karena sakit, mau ikut ujian, ada syarat. Tidak sembarangan. Kami mengizinkan seseorang yang sakit ikut ujian di luar rumah sakit. Ya. Syaratnya apa? Pertama, penyakit yang bersangkutan tidak menular. Kedua, tidak membahayakan yang bersangkutan kalau datang ke kampus untuk ujian. Itu harus ada keterangan dari dokter. Ya. Mereka katakanlah mungkin nggak bisa jalan, maka silakan di ambulan. Ujiannya di ambulan di tempat khusus nanti di sekitar sekretariat. Itu yang kami layani selama ini buat mereka ya, yang sakit. Asalkan sehari sebelumnya sebelum ujian, jadi pada tanggal 16 Juni, ya, yang bersangkutan akhir dengan orang tuanya atau walinya itu lapor. Seperti itu. Ya. Ya. Ya, ini masih sambungannya. Ya silakan. Maju ke depan. Terima kasih atas jawabannya, tapi jawabannya menginspirasi saya untuk bertanya hal-hal selanjutnya. Saya dari negara Indonesia, Bapak dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya dari jawaban Bapak, berarti ketika misalnya dia sakit, dia harus datang ke kampus seperti itu, Pak ya. Nah, untuk orang-orang yang di desa terpencil, Pak, misalnya dia mau mengikuti SNMPTN, sakit, tapi dia desa terpencil, apakah dia harus datang ke kampus atau bentuknya seperti apa? Ya, memang kan yang kita layani seperti itu, ujiannya di kampus, nggak bisa kami melayani ujian di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Ya, katakanlah seseorang sakit, ada yang patah lah dulu tangannya karena tabrakan dan lain sebagainya, ada yang sakit yang lain, dia mau pakai ambulan, ujiannya di ambulan. Ya, kita ada pendampingnya. Kalau dia tidak bisa nulis, ada pendamping dari panitia, dari tim. Ya, itu pelaksanaan. Cuma memang, mohon maaf, kami tidak bisa melayani seseorang yang sakit di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Itu. Oke, ya begitu ya. Ini memang kebijakan dari Panlok Bandung ya. Jadi itu kalau misalnya Panlok lain mungkin memang memberikan
Sulawesi misalnya, atau mungkin di daerah Maluku gitu ya, itu nanti memang ada kebijakan dari Pemprov masing-masing. Jadi nanti silakan kalau misalnya adiknya atau saudaranya yang di sana gitu, di daerah, nanti untuk menghubungi panlok terdekat. Nanti kan ujiannya kan dia nggak perlu di sini, kecuali kalau memang dia ingin ujiannya di Bandung misalnya, dia ingin pilih ITB maka pengen ujiannya biar dekat, datang ke Bandung. Tapi sebenarnya kalau memilih ITB nggak perlu datang ke Bandung, Anda bisa ujian di daerah masing-masing, ya nanti di tempat di panlok masing-masing. Baik, selanjutnya silakan Mbak yang kerudung abu-abu. Jadi begini, mungkin Namanya deh. Oh ya, nama Wiki. Nama Wiki ya. Iya. Jadi begini, saya tidak tahu apakah ini masih berkenaan dengan pembahasan sosialisasi ini atau tidak. Tapi apakah panlok di Bandung itu mengizinkan mahasiswa-mahasiswa seperti itu untuk mengawas? Lalu apa persyaratan untuk mengawas dan bagaimana cara? Terima kasih. Oke, makasih. Menurut POB, SOP-nya yang boleh mengawas itu adalah dosen perguruan tinggi negeri. Yang kedua adalah karyawan dari perguruan tinggi negeri yang sudah golongan 3A minimal. Yang ketiga adalah guru atau dosen PTS yang sekolahnya atau perguruan tingginya digunakan untuk ujian SBMPTN. Tapi di Bandung diberi kekhususan, dan Jakarta saya kira di Surabaya, ya karena pesertanya yang banyak, tidak mungkin, tidak akan mencukupi lah kalau guru-guru itu ikut kawas itu diberi kebebasan bahwa mahasiswa dari perguruan tinggi anggota SBMPTN atau panlok di daerah situ, ya misalkan Bandung, ya, di Bandung yang untuk sementara hanya mahasiswa ITB, mahasiswa Unpad dan mahasiswa UPI yang boleh. Syaratnya apa? Pertama, minimal telah lulus 110 SKS. Ya, jadi yang paling muda angkatan berapa? 102 angkatan 2012 kan? Benar nggak? Ya, 110 SKS syaratnya. Diutamakan yang asisten. Ya, itu persyaratannya. Yang ketiga persyaratannya tidak terlibat dalam bimbingan tes ataupun hal-hal yang menyerupai bimbingan tes. Ya, itu. Jadi di Bandung itu diberi kebebasan. Ya, dan itu memang harus lewat program studinya atau dekannya. Harus ada tantangan dan ketua program studi atau dari dekan. Mau cari pejabat di mana Anda jadi mahasiswa. Ya kan seperti itu. Ya, Oke, jadi yang sudah 110 RKS menyelesaikan 110 SKS. Jadi angkatan 2012 berarti ya. Ada 2012 itu ada yang lulus 2012 masih boleh ikut untuk ujian SBMPTN. Jadi berarti kan itu ngawas pemeriksaan nanti kalau misalnya ada yang masih penasaran gitu ya di 2012. Oleh karena itu memang cukup ketat ya. Sebenarnya ada persyaratan dari panitia nasional malah tidak boleh mahasiswa, tapi kebijakan dari masing-masing panlok itu ada gitu ya. Jadi untuk panlok Bandung boleh tadi seperti apa sudah Pak Asep sampaikan. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyo Bintang dari Teknik Kelautan. Kebetulan saya satu daerah sama Rizky tadi dari Sulawesi Selatan. Siapa namanya nih? Munawir. Munawir. Ya, silakan. Jadi begini Bu, saya mau tanya, di daerah saya tuh ada mitos kayak gini. Kalau misalkan kita mau daftar di ITB atau tempat lain, kalau kita daftar tes di Bandung itu akan lebih mudah daripada kita tes di Sulawesi Selatan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah mitos itu benar? Misalkan kayak begini. Ya, misalkan kayak begini. Saya tes di Bandung, teman saya tes di Sulawesi Selatan. Tapi nilai yang didapatkan tetap sama. Apakah dan sisa satu orang misalkan yang bisa diterima? Apakah
apakah yang dari Sulsel diambil atau apakah yang dari Bandung yang tesnya diambil padahal nilainya sama? Ya, sekian. Terima kasih. Asal dua-duanya melewati batas minimal nilai, dua-duanya diterima. Asal bertanya. Kalau misalkan kuotanya perbenturan, misalkan satu orang, ya ada kebijakan. Tapi itu pernyataan yang salah. Kalau ujian di Bandung, pasti akan lebih mudah diterima di Bandung daripada kalau milih katakanlah ITB 4 atau lebih ya. Kalau saya sebagai panitia senang kalau ujian di Bandung karena makin banyak peserta. Itu aja. jadi mitosnya agak besar. Itu tidak. Terus begini Pak, kalau misalkan soal yang di Jawa kan di wilayah timur beda kan Pak? Oh sama ya? Atau soalnya beda? Saya soalnya beda. Itu udah menyangkut ke rahasia dapur. Pada dasarnya soal di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 itu adalah setara. Soal berapa macam jenis soal, ya, seperti UN aja kan ada 20 ya soal. Itu nggak tahu kalau yang ini. Tapi tingkatannya sama ya Pak? Sama. Sekian Pak, terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau misalnya pengertiannya bahwa kalau di daerah wilayah barat akan lebih susah-susah daripada yang di wilayah timur, itu tidak benar. Ya, jadi bahwa semua sama. Dan kalau misalnya tadi ya ujian nanti yang di Bandung lebih diterima di ITB atau yang di sana lebih susah, itu sekarang udah nggak ada zamannya lagi pakai dikirim, pakai perahu getek gitu ya ke Bandung gitu, itu kan lebih lama, semuanya sudah online gitu ya dan sebagainya, dan itu tentunya sudah dipikirkan ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Mungkin ini semua mahasiswa yang tanya ya. Kan belum ada bapak-bapak dan ibu-ibunya yang mungkin ingin bertanya, itu barangkali yang ya, mangga silakan. Nah, ini baru ya, ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede dari MIPA, Bu. Pertanyaan saya adalah tentang foto tadi. Kebetulan kan sekarang udah cuma kami gitu ya. Kalau untuk di foto kita pakai HP, terus kita foto. Apakah itu boleh? Pertanyaan itu aja. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal sesuai dengan peraturan mainnya Pak, ukurannya dan lain sebagainya. Itu kan ada nanti ukuran seperti apa, ya mana silakan. Cuma jangan aneh-aneh Pak. Ya fotonya seperti Mas foto, ada yang ini fotonya, ada yang pakai baju tradisional macam-macam, ada yang panjang dada juga ada Pak. Seperti itu, jangan Pak. Seperti Mas foto. Karena kalau pakai foto yang aneh-aneh menyulitkan ketika ujian. Ya, rambutnya dipanjangin atau diapain ya, waktu ujian udah lain lagi, itu bener nggak ini orang ini menyulitkan yang bersangkutan Pak, dicurigai nanti ini jangan-jangan bukan peserta yang sebenarnya Pak, makin hatinya makin galau ya. Diusahakan yang paling recent, Pak ya, artinya yang paling terakhir lah. Jadi kalau misalnya mau nanti botak ya begitu, misalnya nanti pas ujian saya mau botak habis UN nazar, nah jangan sampai nanti pas yang fotonya lagi gondrong gitu Pak. Jadi kan itu kan membuat dia susah sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau botak, besok botak dulu baru itu gitu ya, baru baru upload fotonya. Ya di situ ada contohnya, karena memang yang paling baik adalah menggunakan kemeja gitu ya. Jadi dan tidak menggunakan kacamata. Kalau misalnya kacamata itu akan menghalangi itu ya. Jadi misalnya kacamata hitam jangan gitu kan. Kalau kacamata biasa sebaiknya memang dibuka dan tutup wajah. Karena nanti pada saat pengecekan, kalau misalnya bersangkutan pakai kacamata kan tinggal dilepas. Coba silakan lepas kacamatanya biar bisa dilihat. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Yang lainnya ada? Oke, pertanyaan? Mangga silakan berkembang pertanyaan. Ibu ya tadi ya. Ya, silakan Bu. Nama saya Adi dari Aslam ITB. Nah, sebenarnya ada dua hal yang bisa dikatakan. Yang pertama adalah setiap waktu SBMPTN itu terdengar isu jika kita diterima di SBMPTN, kemudian daftar di SBMPTN, itu ada terdengar isu soal blacklist. Nah, itu untuk istilah blacklist yang seperti itu apa benar adanya yang isu tersebut? Nah, kemudian yang satu lagi. Ya. Jadi pertanyaannya Pak, kalau misalnya dia diterima SNMPTN, tapi kemudian dia tidak mengambil, jadi ya, dia tidak terus dia mengambil SNMPTN, apakah sekolahnya harus blacklist? Yakin tidak? Tidak ya.
kecuali kalau data SNMPTN-nya kacau, ya begitu dicek ke sekolahnya nggak benar, itu mau blacklist. Jadi misalnya pemalsuan data narkoba, nah itu tentunya kan sangat fatal ya. Dia melakukan tindak kejahatan sudah seperti itu. Ya, tapi sebenarnya memang itu hak kalau SNMPTN udah diterima SNMPTN, lalu kemudian nggak mau gitu pengen daftar ke BMPTN yang kemarin cuma nyoba-nyoba doang misalnya gitu. Atau bisa diterimanya di pilihan yang ketiga, padahal saya nggak pengen gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya untuk SNMPTN usahakan memang sesuai minat gitu ya. Jadi jangan asal milih gitu. Sebetulnya ada segi positif kalau begini ya. Katakanlah dari suatu sekolah baru diterima di SNMPTN, terus masuk ya ke prodi yang dia tuju, terus berprestasi, itu akan mengangkat sekolahnya. Akan mengangkat sekolahnya, mungkin prestasinya dari sekolah tersebut seperti ini bagus, itu bisa mengangkat. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, saya mau mengundang Bapak Yuli Indarto, Pak Dr. Yuli Indarto untuk ke depan. Beliau adalah di sini Pak di atas Pak. Oh gitu. Ya. Nah, mohon silakan memberikan informasi sedikit tentang beliau adalah Ketua Subdirektorat Bidang Penjaringan Mahasiswa ITB. Maka silakan ada informasi mungkin yang dapat disampaikan oleh Pak Yuli, silakan. Terima kasih, Malia, Pak Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan sedikit saja tentang beberapa hal. Yang pertama tadi mengenai angka mahasiswa bidik misi, Malia, direncanakan tahun ini sekitar 700 mahasiswa. Jadi itu akan diterima dari dua jalur tadi, SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian tadi benar bahwa tempat ujian tidak mempengaruhi kelulusan. Mungkin kalau yang dari Sulawesi ke Bandung mungkin niatnya lebih besar gitu ya, sehingga belajar lebih baik, nilainya lebih baik, tapi tidak ada satu privilege bahwa tempat ujian akan mempengaruhi kelulusan. Dan yang ketiga mengenai kalau sudah diterima via SNMPTN tidak diambil, tadi pasang betul memang tidak ada blacklist di ITB. Tetapi kami sudah melakukan kebijakan mulai tahun lalu, kita mengirim surat ke setiap kepala sekolah yang siswanya tidak mengambil jatah SNMPTN sudah diterima. Karena itu kami menganggap merugikan warga negara Indonesia yang lain yang sebetulnya pada saat itu bisa masuk ke ITB. Jadi ITB baru pada tahap memberikan teguran dan peringatan. Kalau nanti kira-kira berulang, akan kita lihat patternnya, kita lihat polanya. Misalkan SMA X tertentu, setiap SNMPTN itu kira-kira separuh nggak diambil. Nah mungkin ke depan bisa kita terapkan satu kebijakan tertentu. Tapi sekarang memang belum ada. Kami baru melayangkan surat teguran kepada masing-masing kepala sekolah, dan tahun lalu masing-masing kepala sekolah sudah merespon surat itu dan mengklarifikasi kenapa siswanya tidak mengambil. Kalau untuk perguruan tinggi negeri yang lain itu memang ada beberapa, lebih dari satu, yang sudah resmi punya kebijakan blacklist seperti itu. Bahkan siswanya itu diminta untuk tanda tangan di atas materai. Panitianya meminta kepala sekolahnya kalau perlu datang ke notaris katanya. Tanda tangan di atas materai di hadapan notaris bahwa kalau diterima dia wajib mengambil kursi di SNMPTN itu. Karena tadi alasannya sama, dianggap merugikan kesempatan bagi warga negara yang lain. Karena saya sementara itu Ibu Maria, Pak Syed, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yuli. Kalau misalnya itu terjadi pola berulang gitu, nah itu baru kemudian kita mungkin dipertimbangkan gitu ya. Sayang ya, itu membuang kesempatan sebenarnya teman-teman Anda yang lain yang sebenarnya bisa masuk ya. Baik, masih masuk lanjutkan tadi, maka silakan sebelum Mbak yang ini yang belum depan ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, informasinya berarti tadi kan memang itu kabarnya hasil yang memang masih saya inginkan. Kemudian juga yang menarik juga, tadi Bapak menjelaskan kalau suatu mahasiswa yang baru ikut berprestasi di sekolahnya akan mengangkat sekolahnya masing-masing. Nah, kalau kebalikannya bagaimana Pak? Jika mahasiswa itu bisa kalau di ITB mereka dari ITB, kalau kemudian nilainya ya biasa-biasa aja gitu, itu apa berpengaruh kepada kuota sekolah yang sebelumnya atau tidak berpengaruh? Terima kasih. Pak Yuli bisa bantu jawab. Nah ini ya Pak Yuli nih. Jadi kalau misalnya alumninya gitu ya, jadi kakak-kakak kelasnya yang di ITB kemudian tidak berprestasi bagus gitu ya, biasa-biasa aja, IP-nya nyangkut-nyangkut gitu ya, nggak lewat dari ini gitu dua gitu ya. Nah itu bagaimana? Apakah akan berpengaruh terhadap adik-adik kelasnya yang akan masuk? Itu juga ada isu di masyarakat gitu. Isunya apa? Isunya bilangnya gitu. Kita tahu kalau
ya. Kalau untuk SBMPTN jelas ya, dari skor saja tidak mempertimbangkan faktor yang lain kalau SBMPTN. Kalau SNMPTN memang setiap perguruan tinggi negeri mengembangkan mekanisme seleksi masing-masing. Dan sebetulnya itu termasuk ranah dalam informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi bisa saya sampaikan bahwa secara umum kriteria seleksi di ITB khususnya kita melihat faktor siswa tentu saja, prestasi, nilai dan lain sebagainya, ranking di sekolah dan lain sebagainya. Faktor siswa, yang kedua adalah faktor sekolah. Nah, faktor sekolah ini juga dikembangkan satu mekanisme untuk melihat prestasi atau kinerja sekolah yang bersangkutan. Jadi kira-kira secara normatif yang bisa sampaikan itu kematian. Ya. Jadi silakan dikembangkan lebih lanjut. Iya, oke ya. Jadi mungkin ya seperti itulah. Memang kita juga pasti lihat dong. Saya SMA 2 ya, Jember ya. Ya, nah itu kalau misalnya waduh anaknya nih di ITB-nya maju-maju banget kan, berarti kan sekolah Jember tersebut ada nilai plus, artinya oh berarti siswa-siswa yang dididik di SMA 2 Jember itu bagus-bagus prestasinya yang akan, jadi sehingga menambah kepercayaan dari perguruan tinggi untuk mengambil lebih banyak dari sekolah itu gitu ya. Jadi saya kira itu suatu konsekuensi logis ya, seperti itu. Baik deh ya. Oke, Ibu mangga silakan, udah gatal pengen cepat ngobrol ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Alfa dari Biologi 2011. Saya mau tanya, jadi kalau misalnya ada kuota yang disebutkan di website SNMPTN dan SBMPTN itu untuk pendaftaran yang sudah masuk, apakah ada juga informasi bahwa ada sekian pendaftar untuk jurusan ini dengan kursi yang terbiasa segini, atau tidak ada informasi tersebut? Jadi kayak misalkan daftar itu pendaftaran ada 900 orang, itu diupdate atau enggak, emang ya tidak ada informasi itu? Jadi maksudnya tuh online atau terupdate gitu maksudnya? Ya, pendaftaran pendaftarannya atau enggak yang sekarang? Enggak ya? Kami kalau dari segi jumlah pendaftar kami bisa memonitor setiap saat berapa orang yang sudah daftar, ya. Tapi tidak melihat apakah seseorang milih program studi A, program studi B. Kita hanya jumlah saja. Kelompok saintek berapa, kelompok sosum berapa, kelompok campur berapa. Itu dimonitor. Kenapa? Ya sekarang sih masih kosong-kosong gitu ya. Tapi suatu saat nanti tiba-tiba membludak seperti apa gitu ya. Ya kita bisa siap sama kursi. Dan kira-kira seperti itu. Ya kalau setiap program studinya ada berapa-berapa, kami nggak punya kemampuan untuk melihat itu. Unlock ya. Lebih dekat deh ininya ke ininya. Misalnya nanti itu dipublish juga di website atau hanya sebagai informasi panitia saja pendaftaran yang sudah masuk jumlahnya? Apakah itu dipublish juga atau masyarakat atau Yang jumlahnya daftar? iya? Kami di Bandung untuk memonitor itu. Nggak ada publik, tapi kadang-kadang juga disampaikan juga ke wartawan yang juga saja karena masalah. Jadi kan pada dasarnya nanti seringkali kita melakukan konferensi pers ya. Jadi nanti Pamlok tuh dalam jangka waktu tertentu mau deket-deket ujian nanti akan ada konferensi pers biasanya. Nah nanti Anda bisa memantau melihat itu dari laporan dari para wartawan gitu. Jadi sampai saat ini sudah sekian. Misalnya kalau juga misalnya masih sedikit, biasanya itu merupakan salah satu cara untuk mengingatkan juga gitu. Jangan lupa jangan daftar-daftar terakhir gitu ya. Memang kecenderungannya kalau yang SBMPTN sih jarang seperti itu karena kan pendaftaran sudah dibuka sejak 12 Mei. Ini kan padahal pengumuman UN masih 24 Mei ya misalnya. Nah, ini tapi memang beri kesempatan pada yang lulusan 2012, 2013 untuk mendaftar lebih dulu gitu ya. Jadi nanti supaya tidak di akhir-akhir itu mendekati 6 Juni, waduh nanti biasanya ngeblok gitu ya biasanya karena saking banyaknya. Tapi tadi Pak Asep sudah memberikan gambaran bahwa untuk di Pamlok Bandung kurang lebih akan sekitar 40.000 ya Pak ya, 40.000 lah yang akan mendaftar di Bandung. Anda bisa bayangkan ujian nanti cuma 1 hari, jadi hari itu udah seperti hari prodik lah di Bandung, mungkin sangat-sangat padat gitu ya. Nah silakan, terima kasih ya. Oke, silakan belakangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzi dari Sekolah Farmasi ITB. Pertanyaannya
sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari sivitas akademika. Mulai dari dosen, karyawan yang sering menanyakan yang tahun 2014 di SBMPTN-nya seperti apa sih gitu ya, sistem ujian tulisnya seperti apa, karena banyak misalnya putra-putrinya yang akan mendaftar mungkin tahun ini, keduanya banyak tetangga misalnya yang nanyain gitu, sementara kok saya nggak tahu apa-apa ya tentang itu. Oleh karena itu sosialisasi ini diadakan ya, walaupun memang menurut saya informasi ini bisa secara langsung dilihat ya di lamannya SBMPTN. Kalau Anda klik juga di website ITB, maka di ITB ACD ya, www.itb.acd, maka di situ juga ada salah satu informasi di situ, klik SBMPTN, maka dia akan link gitu ya ke SBMPTN. Untuk pendaftaran sendiri tadi Pak Asep sudah menyampaikan, untuk Halo SBMPTN juga ya ada telepon call center ya di 0804145646. Itu juga ada di, kalau misalnya itu langsung aja ke Mr. Google gitu ya, juga SBMPTN gitu ya, itu informasi Twitternya juga ada, Facebooknya ada gitu ya, semua ada ya. Kita usahakan untuk semua koneksi media, sosial media itu dicoba bisa kita usahakan untuk memberikan informasi sejauh mungkin gitu ya, dan terutama untuk para pendaftar, karena memang 2014 ini sedikit berbeda, yaitu tentang masalah biaya seleksi yang tadi sekarang semua serba Rp100.000, jadi mau ngambil yang saintek, mau yang sosum, mau yang campuran, mau ada ujian keterampilan, nggak pakai ujian keterampilan, semua hanya Rp100.000 gitu ya. Jadi yang lainnya memang disubsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu kita antisipasi nih, mungkin Pak Asep juga sudah tadi menyampaikan bahwa kemungkinan membludak karena cuma 100.000 itu. Jadi mungkin orang lain ingin nyoba juga begitu ya. Baik, saya kira mungkin itu ya bisa disampaikan. Baik, Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 12 SMA 1 Negeri Bandung yang baru ikut ujian kemarin. Saya kira udah lengkap ya data-data yang diberitahu sama Bapak, udah lengkap juga di laman SBMPTN. Tapi ada pertanyaan dari saya mengenai perhitungan, karena kan kita udah pada tahu kalau tahun kemarin itu jumlah soal dengan tahun sekarang kan berbeda ya Pak. Kalau tahun kemarin kan TPA dan TKDU kan dipisahkan. Kalau tahun sekarang kan TPA dan TKDU disatukan jadi TKPA. Nah, di laman SBMPTN juga sudah tertera kalau TKPA itu terdiri dari numerikal, figural, verbal, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau tahun kemarin dan matematika dasar, kalau tahun kemarin kan soal TPA itu 75 butir jumlahnya. Nah, kalau tahun sekarang itu saya mau menanyakan apa benar jumlahnya jadi 45 soal, dan jadi bagaimana perhitungannya. Kalau tahun kemarin kan TPA dihitung jadi 30% totalnya. Total kalau benar semua soal TPA. Bagaimana kalau tahun sekarang, bagaimana cara perhitungannya dan persentase masing-masing pelajaran. Ya, makasih Pak dan Ibu. Terima kasih deh, Anda sampai betul-betul menghitung gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti saya misinya berapa ya supaya minimal ya, itu bagus sekali gitu ya. Cuman saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan informasi itu karena saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan itu. Kalaupun itu kan ada di, saya nggak tahu Pak Yuli apakah ada informasi tentang itu ya. Saya kira saya nggak tahu, tapi sepanjang informasi yang dapat diberikan adalah yang ada pada laman tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kalau misalnya Anda tahu bahwa soal itu kan memang digabung ya sekarang jadi TPA dengan jadi TKPA. Itu kan mungkin pertimbangannya karena memang hampir sama gitu ya, mungkin jadi yang ingin dicapai dari sehingga digabungkan. Tetapi jumlah soal berkurang, kemudian ini sudah disesuaikan sebenarnya dengan waktu yang akan dialokasikan untuk ujian tersebut. Ya, mengenai berapa persen nanti diambilnya, mohon maaf saya tidak tahu, begitu ya, terus terang saja. Dan saya kira itu sudah juga diperhitungkan. Saya kira Anda lakukan yang terbaik lah. Ya, kalau bisa mengisi semua ya mengisi semua, gitu. Ya karena memang saya kira ada sistem minus ya, untuk dalam penilaian itu memang ada.
gitu ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ada. Oh ya, silakan. Selamat sore, silakan saya Hadi dari Prodi Meteorologi. Jadi saya punya dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, beberapa di semester lalu saya mencoba untuk menghitung atau mendata yang jumlah yang lulusnya di ITB. Nah, itu saya dapatkan datanya dari tahun 2011, 2012, 2013 itu jumlahnya menurun, terutama itu dari 2012 ke 2013 bisa dikatakan hampir setengahnya saja. Itu untuk kira-kira itu tuh ada faktornya itu kira-kira pengaruhnya dari mana? Apakah di seleksi atau di daerahnya sendiri? Terus pertanyaan kedua, saya juga pernah mengikuti Facebook yang di halaman web SBMPTN. Nah, entah kenapa Facebooknya itu halaman web itu bisa dibilang diam gitu, enggak jarang memberikan informasi apa-apa gitu. Palingan cuma dia memberikan semacam semangat. Padahal tahun-tahun kemarin itu bisa dibilang tiap jam itu ada informasi yang diberikan. Nah, kenapa untuk tahun ini itu terlalu sedikit informasi yang diberikan? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin Pak Yuli bisa jawab. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Lia dan Pak Asep. Memang kalau dilihat angka-angka hasil seleksi itu ketat sekali sebetulnya. Jadi bedanya itu tipis-tipis. Artinya dinamika antar sekolah juga pasti akan mempengaruhi hal itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari 2012 ke 2013 bisa jadi karena pada tahun 2013 itu sistemnya berubah. Yang semula SNMPTN masih harus bayar dan ada kuotanya. Artinya per sekolah itu dulu ada kuotanya. Kalau akreditasinya A boleh daftar 50% ranking paralel terbaik. Kalau B 35%, C 15%, lainnya 5%. Itu di tahun 2012 ada aturan itu. Di tahun 2013 aturannya dibuka, tidak ada lagi dan gratis. Semua orang boleh ikut. Di 2013 lonjakan pesertanya jauh sekali di 2013. Jadi mungkin dari 2012 ke 2013 ada penurunan, bisa jadi karena pesertanya banyak, sekolah yang sebelumnya tidak ikut jadi ikut begitu, sehingga kompetisi antar sekolah lebih ketat begitu. Jadi memang dinamikanya sangat tinggi, nilai-nilainya juga tipis-tipis jaraknya. Jadi wajar saja kalau antar sekolah tidak bisa dijamin harus tetap seperti itu. Terima kasih. Ya, betul. Dan sekali lagi begitu ya, kalau seperti di SNMPTN itu ranking sekolah itu kan mungkin saja dia ranking 1 gitu kan secara keseluruhan, tapi kan nanti ada penilaian dari panitia dari perguruan tinggi masing-masing itu ranking gitu ya. Baik, untuk yang kemudian yang kurang info gitu ya, ini stuck gitu ya websitenya. Ini nanti akan kami sampaikan kepada panitia nasional, jadi supaya lebih selalu update gitu ya, ada informasi yang dapat disampaikan pada laman SBMPTN. Terima kasih masukannya. Baik, oke, silakan Pak ya, yang mungkin baju jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rifki, biologi 2011. Saya ingin menanyakan Bu, apakah ada perbedaan antara peserta SBMPTN yang 2014, maksudnya lulusan SMA tahun 2014 dengan yang sebelumnya itu sudah pernah kuliah gitu, yang 2013 itu SBMPTN lagi. Perbedaan apa maksudnya? Perbedaan hak, misalnya hak diterimanya. Perbedaan hak. Ya. Itu bisa langsung dijawab kali Pak Asep ya? Saya kira itu nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ya, pokoknya kalau dia lulus. Iya. Nggak dibeda-bedakan. Oh ini angkatan 2012, angkatan 2013 kan? Ya, sama sekali betul. Jadi itu kan dilihat dari nilai, karena itu kan nanti langsung computerize ya. Jadi nggak dilihat warning gitu nih angkatan 2012 jangan diterima gitu, nggak ada. Jadi nanti dilihat langsung dari jawaban ujian itu. Ya. Kemudian saya mau bertanya lagi, apakah benar di untuk perguruan tinggi yang keren, misalnya kredit, itu ada kayak program pemerataan pendidikan, sehingga kalau di daerah saya di Banyuwangi isunya itu semakin pelosok daerahnya semakin diterima, soalnya ini program pemerataan pendidikan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Yuli malah silakan. Pemerataan pendidikan gitu ya buat seluruh Indonesia, mungkin saja ada seperti itu. Kalau dari kementerian memang ada namanya afirmasi dikti. Jadi itu
sebetulnya on top dari yang kita terima, pemerintah memang mewajibkan perguruan tinggi negeri seperti ITB untuk bertanggung jawab dalam mendidik anak bangsa yang ada di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Itu ada program khusus dari Dikti yang setiap tahun menugaskan ITB. Mereka kalau tahun lalu seleksinya sudah diintegrasikan menggunakan nilai SBMPTN, kemudian dicari dari daerah 3T itu lalu dibebankan kepada ITB. Itu yang keputusan dari pemerintah. Tetapi yang disampaikan seperti tadi lebih pelosok, lebih diterima, rasanya tidak ada kebijakan seperti itu. Jadi yang ada afirmasi Dikti tadi saya kira. Ya, gitu ya. Jadi Saudara Rudi, jadi bukan semakin pelosok semakin diterima, enggak ya. Jadi bukan seperti itulah ya. Tapi memang ada tadi program pemerintah yang disebut program afirmasi. Jadi seperti sekarang di ITB di tahun 2013 itu menerima misalnya dari Papua itu ada sekian orang. Tapi itu juga melalui program seleksi SBMPTN juga. Gitu. Ya. Nah, ini saya tunggu dari tadi Bapak nggak nanya-nanya. Mana silakan Pak? Iman dari FTMD. Ini cuma berandai-andai saja. Jadi kalau namanya ada yang sudah diterima di SNMPTN, tapi daftar lagi boleh nggak? Karena dia mungkin nggak cocok bidangnya mungkin. Itu cuma andai. Ya Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep juga. Kalau misalnya dia sudah diterima di SNMPTN, tapi kemudian dia tidak mau ikut lagi SBMPTN, maka silakan. Tapi artinya dia tidak bisa mendaftar ya. Jadi artinya kursi dia jadi hilang lah gitu ya, jadi gitu. Dan memang tadi dikatakan apakah itu nanti jadi blacklistnya sekolahnya seperti itu. Sampai saat ini kalau ITB tadi disampaikan oleh Pak Yuli akan memberikan teguran Pak kepada sekolah yang anak-anaknya seperti itu. Karena itu memang ada berbagai alasan ya mereka tidak mendaftar ke SNMPTN. Kadang-kadang juga ada yang terus kemudian diterima di sekolah luar negeri misalnya, sehingga dia mengambil sekolah negeri dan menjalankan yang ini. Tapi biasanya disarankan untuk melapor gitu. Jadi karena dia diterima ini alasannya gitu supaya bisa dipertimbangkan di PTN yang bersangkutan. Jadi nanti kalau misalnya dia tidak mengambil Pak tidak, karena pendaftarannya itu persis saat ujian SBMPTN. Jadi SNMPTN itu kalau misalnya dia sudah diterima, maka waktu pendaftaran ulang itu jadi melaporkan dan kemudian registrasi itu saat SBMPTN. Jadi kalau dia tidak mau mengambil karena misalnya itu banyak siswa begitu Pak, dia pilih pilihan 1, 2, 3, ternyata diterima ini pilihan ketiga, padahal itu udah ya pilihan ketiga sih gitu. Jadi dia mau bersaing lagi gitu, ingin coba di SBMPTN misalnya. Itu silakan, memang diperbolehkan, masih diperbolehkan. Tetap bayar lagi Pak. Nah, tadi kalau misalnya ada anak yang jadi PC, dia sudah diterima di SNMPTN, kan dia gratis Pak bayarnya oleh SNMPTN. Kemudian dia tidak diterima SNMPTN misalnya, dia mau ikut SBMPTN dia juga gratis, tetap gratis Pak. Kalau untuk yang jadi PC, karena dia belum diterima di SNMPTN, dia masih punya hak, nomor KAP dan PIN-nya itu masih bisa dipakai di SBMPTN. Tetapi kalau dia sudah diterima di SNMPTN, dia tidak mendaftar ulang, artinya dia tidak jadi, nah itu dia tetap harus bayar yang SBMPTN walaupun dia nanti penerima di PC gitu. Ya, oke, gitu Pak ya. Silakan yang lainnya. Sudah, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan sosialisasi ini dapat membantu Bapak Ibu. Oh, Bapak mau kasih nambah sedikit, mana silakan sedikit. Ini pengalaman yang dari tahun ke tahun. Kami selalu sebetulnya dalam sehari sebelum ujian itu menyampaikan juga atau terbit di koran-koran, tolong lihat tempat ujian itu 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Jadi tanggal 16 Juli itu nanti peserta itu harus sudah tahu lokasi ujiannya di mana. Tapi kenyataannya adalah yang baru datang pagi harinya nyasar kemana. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Apalagi nanti kalau misalnya dapat tempat yang jauh, di tempat yang mungkin belum pernah ke sana gitu, jadi memang sebaiknya dicek ya, supaya pada harinya itu bisa sebelum waktunya sudah bisa hadir ke sana. Baik, saya kira demikian penyampaian dari kami. Mudah-mudahan dapat membantu sedikitnya informasi untuk Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian.